Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Arif Akbar. Saya beralamatkan di Kabupaten Madiun. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun. Unipma, Smart and Competitive. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yang pertama adalah, apa kesimpulan Anda setelah mempelajari berbagai definisi tentang profesi? Nah, menurut saya, profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan seorang manusia, yang dalam pemakaiannya dengan cara yang benar akan mendapatkan keterampilan dan keahlian yang sangat tinggi. Ciri-ciri profesi pun memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan khusus. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Yang ketiga, mengabdi kepada kepentingan orang banyak. Keempat, memiliki izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang terakhir adalah dihuni oleh orang yang profesional. Selain itu, profesi juga mempunyai syarat tertentu. Yang pertama adalah melibatkan intelektual. Yang kedua, menggeluti satu batang tubuh yang khusus atau suatu profesi. Yang ketiga adalah persiapan profesional yang alami, bukan sekedar hanya untuk latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Keenam, layanan umum di atas pribadi. Maksudnya, hal yang umum itu selalu diataskan daripada kepentingan pribadi. Ketujuh, mempunyai organisasi profesi seperti grup ataupun organisasi yang bersifat profesi di dalam satu profesi tersebut. Kedelapan adalah menentukan standarnya sendiri seperti kode etik. Nah, soal kedua adalah guru profesional dituntut untuk memiliki berbagai kompetensi. Terangkanlah berbagai kompetensi tersebut beserta contohnya masing-masing. Nah, di dalam suatu kompetensi dasar seorang guru profesional terdapat 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru dalam mengelola proses belajar mengajar, kemampuan mengelola pembelajaran yang didukung oleh pengelolaan kelas, penguasaan materi belajar, strategi mengajar, dan penggunaan media belajar kepada seorang siswa ataupun murid. Contoh dari kompetensi dasar profesional adalah mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Maksudnya, guru harus dituntut untuk selalu kreatif ketika sedang mengajar kepada murid-muridnya supaya murid itu tidak bosan dan bisa masuk dalam pembelajaran tersebut. Kedua adalah pedagogik. Kompetensi pedagogik berkaitan erat dan kemampuan guru dalam memahami proses pembelajaran. Pembelajaran yang berlangsung di ruang kelas bersifat dinamis. Ini dapat terjadi karena komunikasi atau interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Keberagaman siswa dalam kelas juga akan memerlukan keterampilan seorang guru dalam mendesain program pembelajaran. Contoh dari kompetensi dasar pedagogik adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pelayanan kegiatan pembelajaran yang mendidik, seperti memberikan video-video edukasi kepada siswa untuk pembelajaran yang bisa membuat siswa senang dan bisa siswa menikmati ketika kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai pendidik untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang baik dengan warga sekolah maupun
warga di mana guru berada. Kemampuan sosial ini dapat dilihat melalui pergaulan sosial guru dengan siswa, rekan sesama guru maupun dengan masyarakat di mana ia berada. Contoh dari kompetensi dasar sosial adalah berkomunikasi secara efektif, simpatik dalam santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat termasuk siswa. Karena sosial penting bagi kehidupan manusia. Keempat atau yang terakhir adalah kompetensi dasar kepribadian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang guru harus menunjukkan sikap dan kepribadian yang baik agar bisa dicontoh oleh anak-anak muridnya. Guru yang patut ditiru merupakan filosofi yang menunjukkan kemampuan kepribadian ditiru karena guru diyakini mempunyai ilmu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup siswanya. Seorang guru ditiru karena pada diri guru tersebut terdapat sifat atau sikap yang baik yang dapat ditiru oleh anak-anak muridnya. Contoh dari kompetensi dasar kepribadian adalah menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan disiplin. Ketiga adalah pertanyaan yang terakhir, yaitu guru profesional berhak mendapatkan kesejahteraan. Mengapa kesejahteraan penting bagi guru? Nah, terangkanlah beserta dampaknya jika guru tidak terjamin kesejahteraannya. Menurut saya, mengapa guru harus mendapatkan kesejahteraan? Karena tugas guru tidaklah mudah. Mereka bekerja untuk mencerdaskan seorang siswa ataupun murid, calon penerus-penerus bangsa. Selain itu, mereka itu diwajibkan untuk membuat generasi bangsa supaya disiplin, terdidik, dan bisa untuk memajukan kehidupan atau regenerasi bagi negara Indonesia. Selain itu, supaya kinerja guru pun juga lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan, itu wajib seperti memberikan gaji sepadan kepada guru dan juga keselamatan di dalam mengajar, karena tidak selalu guru dibenarkan oleh setiap orang walaupun memang dia itu benar. Dan dampak yang terjadi jika guru tidak mendapatkan kesejahteraan, yaitu yang paling terlihat adalah kinerja guru yang selalu menurun setiap harinya, dan juga itu mempengaruhi untuk anak murid-muridnya ketika di dalam pembelajaran. Itulah dampak dari mengapa kesejahteraan bagi guru itu harus diberikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika penyampaian saya terlalu cepat ataupun kurang lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well.